menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesus, dan hatiku bersuka karena-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah. Mari saat ini sebelum kita mau ibadah kita mau ajak keluarga kita untuk beribadah dan pastikan untuk kita tetap berpakaian rapi dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kita. Mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengenal kami, Allah yang memelihara kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama dengan keluarga kami datang beribadah. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah rumah kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini untuk device yang kami gunakan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biar setiap device yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang telah hadir dan memimpin ibadah kami.
Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita menaikkan pujian iman kita. Kita adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggih, Gereja Betel Indonesia Cimanggih, Gereja Betel Indonesia Cimanggih, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggih, Gereja Betel Indonesia Cimanggih, Gereja Betel Indonesia Cimanggih, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Amin. Kita adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Mari saat ini kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Mari saat ini sama-sama kita katakan, datanglah ke baiknya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tak berubah kasih-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, datanglah, Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya,
Mari kita satukan hati di dalam doa. Haleluya, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang berada di surga, Bapa kami yang baik, yang limpah kasih, penuh kemuliaannya kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih atas segala pernyataan-Mu. Bapa, saat ini oleh anugerah-Mu kembali kami dihimpun untuk ibadah hari Minggu. Walaupun sekarang kami belum bisa ketemu langsung muka sama muka atau bertatap langsung, karena Tuhan masing-masing sekarang ada di rumah. Kami percaya semua adalah baik karena dalam rancangan-Mu. Kami berdoa Bapa, berkatilah ibadah raya ini mulai awal hingga selesai. Engkau berkati pelayan-pelayan yang melayani di ibadah tersebut Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang terang garam dalam kehidupan hari-hari. Dan tiap-tiap jemaat yang ikut ibadah maupun yang tidak ikut oleh karena berhalangan, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka. Ketika mereka lemah, Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka. Ketika mereka punya persoalan masalah juga Tuhan, Engkau Tuhan berikan jawaban atas mereka. Atau mungkin mereka dalam keadaan lemah tubuh atau sakit Tuhan, biarlah kami percaya oleh kuasa bilur-Mu mereka boleh disembuhkan secara sempurna, dan hari-hari mereka atau kami semua boleh selalu mendapatkan firman-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk lancarkan perangkat-perangkat jaringan Zoom atau sarana-sarana lain yang dipakai sebagai penunjang ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa kepada hamba yang Kau pakai sebagai pemberitaan firman-Mu atau isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat dan perbuajuannya. Apa yang disampaikan hamba-Mu adalah isi hati-Mu, boleh sampai kepada kami yang mendengarnya dengan gampang dan dengan mudah dimengerti. Kiranya Tuhan, hamba-Mu tentu sangat butuh Engkau berkati, sehingga firman boleh menjadi firman yang disampaikan kepada kami sebagai bibit firman yang kami terima. Syukur, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang mengembalakan kami sebagai gembala sidang. Kiranya Engkau berikan hikmat dalam menjalankan visi-visi misi-misi amanat agung-Mu Tuhan. Berikan Ibu Gembala kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, sehingga dalam menjalankan pelayanannya menjadi sangat baik. Juga Engkau berkati anak, mantu, cucu. Berkati mereka, berikan mereka damai sukacita, juga berikan mereka kesehatan yang baik. Ada kesatuan hati untuk mendukung daripada pengembalaan dari Ibu Gembala. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat juga, berikan roh kesatuan untuk sama-sama mendukung pelayanan Ibu Gembala, sehingga gereja-Mu sungguh nyata daripada kemuliaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama jajarannya. Engkau berkati, berikan kemampuan daripada pemerintah tersebut untuk memimpin, terutama dalam mengatasi COVID-19 ini, sehingga semua boleh terselesaikan Tuhan. Berikan hikmat takut akan Engkau Tuhan, kebijakan sungguh boleh sampai kepada semua rakyat, juga kepada TNI, angkatan TNI, juga kepada anggota MPD DPR, untuk berkati semua mereka, berikan mereka hikmat takut akan Engkau. Apapun mereka kerja kebijaksanaan yang sungguh Tuhan dibawa daripada penentuan-Mu Tuhan, sehingga semua Tuhan merasa ada keadilannya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan bangsa dalam tangan pernyataan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja baru yang merupakan anugerah daripada-Mu Tuhan. Kiranya gereja baru-Mu sungguh kami sangat butuh Tuhan untuk dipakai. Berkati Tuhan, karena masih ada beberapa bagian yang kurang daripada pembangunan tersebut, terutama memasang daripada tangga-tangganya Tuhan.
juga kursi-kursi Tuhan, juga masih kekurang dana Tuhan. Engkau Tuhan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, mujizat-Mu Tuhan, sehingga gereja tersebut boleh dipakai Tuhan. Terutama penuhilah kami Tuhan pembangunan sekolah minggu untuk anak-anak, karena itu sangat kami harapkan, kami rindukan supaya pembangunan boleh dijalankan sehingga gedung gereja tersebut boleh menampung anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi kami yang sungguh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan pembangunan gereja dalam tangan-Mu. Terpuji dalam nama Yesus Kristus. Ini adalah doa hamba-Mu, doa yang jauh sempurna, kiranya sempurnakan, kiranya segala puji hormat kami panjatkan, kami haturkan doa ini dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah, Juru Selamat hidup kami. Bagi kita yang percaya, kita dikasihi, sama-sama katakan amin. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Roh Kudus. Ya Engkau yang terus memimpin hidup kami ya Roh Kudus. Untuklah kami ya Tuhan, berkati kami ya Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritaku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Kasih ya Tuhan, Engkau kami ya Roh Kudus. Mari kita nyanyikan dari awal. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sembah kudus, sembah kudus, kudus.
Mari saudara kita sama-sama mengangkat Alkitab kita dan kita akan mengatakan, ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tentunya semua luar biasa. Karena Tuhan kita mengasihi kita, memperhatikan kita, mempedulikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami. Dan Tuhan, kembali kami pada saat ini berkumpul, kami mau duduk diam mendengarkan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Bersabdalah, berfirmanlah kepada kami, dan Roh Kudus yang akan menuntun kami, menolong kami, agar kami dapat mengerti, dapat menangkapnya Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu situasi, kondisi, keadaan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, Engkau yang akan mempedulikan kami dan menjawab melalui firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami tolak segala kuasa-kuasa roh-roh intimidasi, roh-roh jahat, roh ngantuk, roh yang hendak mengalihkan pikiran, perhatian kami daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah dan kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya beri tema hidup orang asing. Saudaraku, di dalam Alkitab disebut ada orang asli dan orang asing. Maksudnya penduduk asli atau penduduk asing, ya. Penduduk asing atau orang asing itu disebut juga sebagai perantau atau pendatang. Nah, kalau yang asli, orang asli itu dia tidak bermasalah, saudara. Dia tinggal di tempat di mana dia tinggal, negara, situasi dan kondisinya tidak asing buat mereka. Karena mereka memang penduduk dari tempat tersebut. Jadi mereka tahu bagaimana mereka harus menjalankan kehidupannya. Saudara, tetapi berbeda dengan seorang asing. Seorang asing boleh dikatakan seorang yang hanya jalan-jalan, dia mengembara saja, tidak tinggal di sana, itu bukan tempat tinggalnya. Dia hanya mau lihat-lihat, mampir-mampir sebentar. Nah saudara, siapa yang disebut Alkitab sebagai orang asing itu? Sebagai perantau atau pendatang. Saudara, yang disebut sebagai orang asing itu adalah kita. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Kamu ini menumpang di dunia. Yohanes 15:19 juga mengatakan, kamu bukan dari dunia. Filipi 3:20 juga menegaskan bahwa kewargaan kita di dalam sorga atau tanah air kita di dalam sorga. Ibrani 11 ayat 13 mengatakan bahwa orang-orang keturunan Abraham tentunya dengan Sarah adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan mereka semua rindu sebuah tanah air, yaitu tanah air sorgawi. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui, GBI mendeklarasikan sehati menuntaskan amanat agung, menyelesaikan amanat agung, beritakan Injil, jadikan mereka murid Kristus dan baptis mereka. Saudara, kita diminta untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang percaya. Bagaimana saudara kita bisa melakukannya?
Kita nggak tahu situasi di dalam dunia ini. Kita nggak kenal bagaimana caranya saudara kita bisa menyampaikan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara yang dapat dilakukan. Dan kita tahu saudara banyak sekali cara yang sudah dikerjakan bahkan. Kalau kita lihat di luar negeri, saudara, orang-orang bagi-bagi traktat. Dan juga kita melakukan KKR di tempat-tempat terbuka, di gereja. Ya, kita melakukan banyak hal. Penginjilan di daerah-daerah, saudara. Menurut saudara, apa cara yang terbaik? Yang paling efektif, yang paling sederhana, saudara, yang dapat kita lakukan. Agar kita dapat memberi dampak kepada dunia ini. Firman Tuhan di dalam Matius 5:16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, firman Tuhan hari ini yang merupakan isi hati Tuhan, yang sebentar kita akan dengar, menyampaikan atau memberitahukan kepada kita cara-cara bagaimana kita dapat menjadi dampak bagi dunia ini. Sebuah cara yang paling efektif dan sederhana sekali. Apa itu, saudara? Ya, itu melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan saudara, melalui kehidupan saya, melalui kehidupan semua orang percaya. Mari kita sama-sama membaca dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, cara yang pertama supaya kita dapat berdampak bagi dunia, dikatakan kenali identitasmu, siapa dirimu. Kalau kita mundur di beberapa ayat sebelumnya, di situ dikatakan di ayat ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang sudah dipilih Allah, bangsa yang dipisahkan, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, latar belakang dari surat yang ditulis oleh Petrus ini, kalau saudara baca di 1 Petrus 1 ayat yang pertama, saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang yang sudah percaya Kristus, yang tersebar di sekitar Turki modern, wilayah yang cukup luas di Asia Kecil pada zaman dulu, yaitu di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia. Dan mereka itu adalah sekelompok orang yang baru percaya, di mana mereka itu merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang hidup di sekitar mereka. Dan Petrus mengetahui bahwa mereka ini perlu diberikan dorongan, diberikan semangat. Mereka butuh pendampingan Petrus
agar mereka boleh bertahan dalam iman mereka. Bahkan mereka boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka boleh menjadi saksi iman kepada orang-orang yang boleh percaya kepada Kristus. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi di dalam bahasa Yunani sebetulnya tidak ada tulisan saudara-saudaraku. Tetapi yang ditulis hanya yang terkasih, yang dikasihi. Saudara, ini menyatakan, atau Petrus ingin mengatakan bahwa Allah mengasihimu. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi mereka sehingga mereka mau, atau kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan minta daripada kita. Hal-hal yang seseorang yang mengasihi kita minta daripada kita. Saudara, di sini juga dikatakan selain mereka adalah kekasih Tuhan, mereka adalah pendatang. Pendatang itu adalah sama dengan pelancong. Orang yang jalan-jalan saja, orang hanya datang sementara, mereka bukan penduduk daerah tersebut, saudara. Mereka itu dikatakan orang asing. Kita asing, saudara. Seperti tadi saya sudah bacakan ayat-ayat, bahwa kita di dunia ini sebagai orang asing. Karena dunia ini bukan rumah kita, bukan rumah mereka. Kita, saudara dan saya, hanyalah seorang pendatang. Namun kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang menjadikan dunia ini rumah mereka. Selanjutnya, Petrus juga mengatakan perantau. Perantau itu adalah seorang pengembara, saudara. Orang yang merantau itu hanya mampir sebentar, seperti orang-orang yang datang merantau di Jakarta untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan tertentu. Saudara, setelah mereka bekerja selesai, apa yang mereka lakukan, dan mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Saudara, dengan perkataan lain, kita nih orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita bukan penduduk asli, kita orang asing yang sedang dalam perjalanan di dalam dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan milik kita, atau tidak memiliki kita. Kita di dalam dunia, tetapi bukan memiliki dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kita perlu mengenali diri kita. Kita perlu menyadari identitas kita. Terkadang kita suka lupa, saudara, siapa diri kita dan kemana kita akan pergi nantinya. Saudara, seorang yang mengontrak rumah, dia tidak akan membuat rumahnya menjadi bagus atau rumah kontrakan itu, karena dia tahu rumah itu bukan miliknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu investasi banyak-banyak, saudara, di dalam dunia ini. Karena apa yang kita miliki, sekalipun rumah yang kita miliki, itu bukan milik kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara, dikatakan jauhkan diri dari keinginan daging. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan mencari keinginan daging itu, tetapi kita hanya ingin mencari apa yang Tuhan inginkan. Dengan perkataan lain, saudara, itu harus dimulai dari dalam diri kita. Menjauhkan keinginan daging kita yang berjuang melawan jiwa, kata firman Tuhan. Galatia 5 ayat 17 mengatakan, sebab
keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa saja saudara keinginan daging itu? Banyak hal. Kalau kita baca di ayat yang mulai ayat yang ke-22. Tapi saya akan mengambil saja beberapa hal. Di sini dikatakan keinginan atau perbuatan daging itu adalah hawa nafsu. Apa itu saudara hawa nafsu? Itu desakan hati kita, keinginan keras untuk menuruti keinginan hati. Ya, contohnya saudara berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu hal, atau saudara melepaskan amarah saudara, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penyembahan berhala. Firman Tuhan menjelaskan bahwa penyembahan berhala itu sama dengan kedegilan. Kedegilan adalah sikap hati yang tidak pernah menurut, terus-menerus berontak, suka menentang, dan ingin berjalan sendiri, tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala, kepala batu. Kemudian apalagi perseteruan atau perselisihan, musuh perseorang, orang dengan seorang, musuh pribadi, ya, atau bermusuhan, berseteru, bentrok, bermusuhan, berselisih, bertikai, membenci orang lain. Ada konflik, pertengkaran, iri hati, saudara. Kenapa, saudara? Karena mementingkan diri sendiri. Melihat orang lain mempunyai ini, kita juga menginginkannya. Kita tidak mau kalah dengan yang lain. Apa yang ingin kita capai terkadang bukan karena memang itu merupakan satu kebutuhan, tetapi suatu persaingan dengan orang lain. Roh pemecah di dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang maunya mengikuti prinsip mereka sendiri, kelompok atau golongan. Roh pemecah pertikaian yang timbul dari keanekaragaman pendapat dan tujuan. Pesta pora, firman Tuhan mengingatkan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora. Saudara, pesta pora, keinginan daging, ya, supaya memuaskan diri kita. Terkadang saudara, pesta pora itu menjadikan orang bisa bersuka cita untuk melepaskan kejenuhan mereka. Lalu mereka bukan sekedar mengadakan pesta, tetapi menghambur-hamburkan yang tidak perlu dihamburkan. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Galatia tersebut bahwa perbuatan daging itu bukan itu saja, karena diakhiri dengan kalimat dan sebagainya. Berarti masih banyak yang lainnya. Nah, saudaraku, apa yang sedang dikatakan oleh Petrus? Segala sesuatu itu mulai dari hati kita, pikiran kita. Ya, sebelum itu nampak di luar, itu bekerja dulu di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Saudara, jadi kita yang sebagai orang asing di dunia ini hanya menumpang lewat saja, saudara, bukan rumah kita. Maka firman Tuhan katakan, jauhkan dari nafsu, keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan jiwa kita. Saudara, di dalam dunia ini kita banyak sekali menghadapi peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan, saudara, yang bisa membuat kita atau mendorong kita untuk berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan.
tetapi sebagai perantau, sebagai pendatang, sebagai orang asing. Firman Tuhan mengatakan untuk kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Kemudian yang ketiga, saudara, tunjukkan sikap hidup kita. Bagaimana kita hidup? Ayat ke-12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik. Di hadapan dunia, di hadapan orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, miliki cara hidup yang baik di dunia ini, di tengah orang yang tidak percaya. Sebab supaya kalau kita difitnah, artinya kita dicela, saudara. Ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik dan yang benar di hadapan atau sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka mau memuliakan Tuhan. Mereka mau mengikut kita, apa yang kita percayai, mengikuti iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, hidup kita, cara hidup kita diperhatikan oleh orang luar. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita mengurus keluarga kita, bagaimana sikap kita terhadap atasan kita, bagaimana sikap kita terhadap bawahan kita, bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita, terhadap orang-orang yang lemah. Kalau kita baca di ayat-ayat yang berikutnya, dianjurkan supaya kita taat kepada pemerintah. Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah? Peraturan-peraturan pemerintah, mereka melihat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah kita mau taat? Mau menuruti apa kata pemerintah? Membayar pajak? Bagaimana sikap kita di jalan? Apakah rambu-rambu yang lalu lintas yang sudah dipasang, apakah kita sebagai orang Kristen mau melakukannya, menurutinya, mentaatinya? Kita disuruh pakai helm, saudara, naik motor. Apakah kita mentaatinya? Dikatakan, baik, kalau kita pakai helm, bukan masalah dekat atau jauh, saudara. Tetapi ketika kita naik motor, kita harus pakai helm. Ketika kita naik mobil, kita harus memakai seatbelt. Saudara, hidup kita diperhatikan oleh orang luar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka melihat bagaimana kita berespon. Apakah kita berkata jujur? Apakah kita berbohong? Apakah kita sombong? Yang adalah merupakan dosa kejijikan di hadapan Tuhan. Apakah kita rendah hati? Sekali lagi, orang dunia memperhatikan cara hidup kita. Yang keempat, saudara, tujuan akhir dari semua itu adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Tujuan akhir daripada kita sebagai orang asing yang hidup di dalam dunia ini adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Ketika orang luar melihat kehidupan kita, mereka memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jauhkan keinginan daging. Kita hidup sebagai orang-orang yang jujur, yang terhormat. Saudara, kita sebagai orang asing di dalam dunia ini, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Kita sudah dipilih, kita dipisahkan, artinya kita dikuduskan. Jauhi keinginan daging, miliki cara hidup yang baik di tengah orang yang tidak percaya, supaya ketika mereka melihat perbuatan kita, mereka tidak memfitnah atau mencela kita. Ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, mungkin di antara saudara yang sedang menonton atau mendengarkan firman ini, ada di antara saudara yang belum percaya kepada Kristus. Mungkin bagi saudara orang Kristen tidak menjadi berkat. Banyak orang munafik. Betul, saudara, banyak orang munafik.
Bukan saja di dalam dunia, tetapi di gereja juga banyak. Tapi saudara ketahuilah, orang munafik, orang tidak munafik, semuanya suatu kali kelak akan berdiri di hadapan Allah yang menjadi hakim daripada manusia. Bukan kita berdiri di hadapan orang munafik itu, tapi di hadapan Allah. Saudara, masih banyak kesempatan, masih banyak tempat, saudara, yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Yesus mati untuk semua orang berdosa, untuk menyelamatkan kita semua. Firman Tuhan mengatakan, apakah untungnya kita memiliki isi dunia ini, tetapi jiwa kita binasa. Saudara, inilah hari yang tepat untuk Anda katakan ya kepada Dia yang telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan engkau dari dosamu. Mari datang kepadanya sebagaimana ada apa yang ada padamu. Saudara tidak perlu bersih, saudara tidak perlu sempurna. Datang sebagaimana saudara ada dan alami apa yang Dia akan lakukan bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami anak-anak-Mu bukanlah warga daripada dunia ini. Dunia ini bukanlah rumah kami untuk selama-lamanya. Kami hanya sementara. Kami hanya lewat saja, Tuhan. Tetapi rumah kami yang kekal ada di dalam surga. Namun Tuhan, Engkau menyatakan kepada kami bahwa kalau kami berada di dalam dunia ini, ada satu tugas Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Yaitu Tuhan, ketika Engkau menyampaikan amanat agung itu kepada murid-murid-Mu dan kepada kami sekalian. Untuk kami memberitakan Injil, menyampaikan perbuatan-perbuatan baik-Mu Tuhan kepada dunia ini. Karena Engkau yang telah memilih kami. Kami adalah umat pilihan-Mu. Engkau telah menguduskan kami. Kau telah memisahkan kami dari dunia ini. Kau telah memindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, supaya kami boleh memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa. Yaitu Tuhan, ketika Engkau datang di dalam dunia ini, Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan untuk menyelamatkan jiwa kami, Tuhan. Dan Tuhan, pada satu hari kelak Engkau akan datang untuk menjemput kami sekalian dan membawa kembali Tuhan ke dalam rumah-Mu, ke surga yang kekal, agar Tuhan di sana kami boleh tinggal bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan yang akan tolong kami, Roh Kudus yang akan mendampingi kami setiap saat di dalam hidup kami. Selama kami masih hidup di dalam dunia ini, Kau masih mempercayakan kami kehidupan, berarti kami harus melakukan pekerjaan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di mana kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan supaya Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan mereka juga mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sebab kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki
berharga menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera dalam anugerah putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua orang yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur